merupakan map itu peta untuk kemudian nanti kita akan melakukan program penanganan wabah seperti apa. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis situasi awal. Nah, di analisis situasi awal ini kita akan melakukan penentuan kondisi wabah. Apakah kemudian kita berada dalam kondisi kejadian luar biasa atau justru memang ini sudah terjadi wabah. Dengan cara apa? Dilakukan penegakan diagnosis. Ini dia termasuk jenis penyakit apa gitu. Kemudian dilakukan penentuan wabah itu dengan melihat frekuensi terjadinya pertambahan kasus. Jika terjadi penambahan kasus secara secara istimewa ya, dalam istilah epidemiologinya terjadi penambahan kasus secara istimewa, maka itu kemudian bisa kemudian ditentukan apakah kondisi kita berada dalam kondisi wabah atau tidak gitu. Sehingga ya di dalam analisis situasi awal ini perlu dilakukan uraian terkait dengan masalah keadaan wabah berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Ini adalah kajian epidemiologi deskriptif ya, kalau melihat sesuatu itu berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Nanti itu saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian penemuan tahap yang ketiga ya, penemuan kasus tambahan. Ini masih rangkaian dari analisis situasi awal. Di sini dilakukan pelacakan kasus ke rumah sakit ya, atau klinik, puskesmas ya. Di sini apa yang difungsikan adalah fasilitas layanan kesehatan. Nah, kemudian pengawasan intens terhadap para OTG, orang tanpa gejala, melalui apa? Melalui upaya tes massal ya. Tes itu nanti akan saya bahas ya tersendiri. Kemudian melakukan analisis data dan penegakan hipotesis sebagai landasan pengambilan kebijakan. Di sini membutuhkan kerjasama lintas lintas keahlian ya, lintas kepakaran. Jadi membutuhkan ahli matematika gitu yang akan melakukan pemodelan ya. Ada beberapa pemodelan ya kalau yang bisa digunakan saat ini sebagai landasan untuk membuat kurva epidemiologi dari suatu penyakit. Dan yang terakhir itu adalah tahap pemadaman wabah. Ya, jadi ini berlangsung secara terus-menerus baik dari tahap pertama sampai tahap keempat hingga situasi dinyatakan betul-betul normal. Kita memasuki fase new normal, fase di mana memang kasus itu sudah tidak ada sama sekali. Jadi perspektif kesehatan masyarakat ya, new normal itu adalah masa era di mana sudah tidak ada pertambahan kasus. Tuh. Oke, lanjut. Sebenarnya saya ada tambahan ini ya. Saya share dulu. Saya ingin men-share sebenarnya ya penambahan kasus harian di Indonesia. Kalau kita lihat kasusnya memang setiap hari itu bertambah ya, setiap hari bertambah. Kemudian terakhir tanggal 14 kemarin kasus di Indonesia itu mencapai 38 ribuan kasus dengan angka kematian sekitar 2.134 ya, kalau nggak salah. Nanti bisa dicek ya terkait dengan penambahan kasus yang per 14 Juni kemarin. Nah, di slide ini saya ingin sedikit menjelaskan terkait tadi ya, saya jelaskan terkait dengan masalah kajian epidemiologi deskriptif, di mana dalam melihat kasus penting untuk melaporkan kejadian wabah itu berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Jadi dalam epidemiologi deskriptif, keterangan mengenai orang, waktu, dan tempat itu akan membantu kita ya untuk mengarahkan titik fokus pemeriksaan dan pelaksanaan tindakan. Orang itu meliputi umur, jenis kelamin, kondisi sosial, dan lain-lain. Ya, semua deskripsi terkait dengan penderita, objek ya, penderita dalam hal ini orang. Sehingga dari informasi terkait dengan masalah usia, kita akan mendapatkan usia berapa gitu yang rentan terpapar kasus ini. Kalau kemarin itu dikatakan
golongan lansia, maka ini akan kemudian mengarahkan kita pada titik fokus pencarian kasus itu ke usia-usia ini gitu, atau mungkin ke panti jompo, dan kemudian jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Kalau di kajian yang terakhir itu dikatakan bahwa jenis kelamin yang paling beresiko untuk terkena COVID itu yang laki-laki. Seperti itulah. Mungkin karena ada beberapa aspek lain ya terkait dengan masalah perilaku yang banyak di kalangan pria, misal merokok ya, karena untuk COVID sendiri ini dia beririsan langsung dengan beberapa penyakit ya, jadi ada hipertensi, kemudian diabetes, TB paru, dan PJK ya, penyakit jantung koroner, sehingga para perokok itu bisa digolongkan sebagai faktor orang yang memiliki faktor risiko untuk terpapar COVID. Kemudian kondisi sosialnya seperti apa. Nah, kemudian waktu kejadiannya kapan, masa inkubasinya berapa lama, interval waktu untuk menularkan ke orang lain itu berapa lama ya, itu masuk dalam kajian waktu ya, terkait dengan masalah. Kemudian tempat ini dilihat dari sisi geografi, batas negara. Di sini ada kalau di kajian analisa epidemiologi terkait dengan masalah kondisi penduduk, apakah dia juga termasuk wilayah yang rural atau urban, pola pergerakan masyarakat di sana seperti apa. Ini juga yang kemudian mendasari kebijakan PSBB kemarin ya. Jadi ada provinsi yang menerapkan PSBB, ada yang tidak gitu. Karena kenapa? Akan didasarkan pada kondisi wilayah. Jadi ada zona-zona ya, ada zona merah, ada zona putih, zona biru, zona hitam. Nah, di situ didasarkan pada kajian tempat ya, termasuk sistem pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu tempat. Dalam tataran yang lebih luas, ketika kita berbicara skala benua atau negara, maka masing-masing negara tentu berbeda gitu fasilitas pelayanan kesehatan dan semua gitu sarana prasarana pendukung penerapan sistem pelayanan kesehatan. Maka Indonesia bisa jadi berbeda dengan Amerika misalnya, sehingga pola penanganan penyakit dari setiap wilayah itu bisa saja berbeda. Nah, itu untuk sekilas ya kajian terkait dengan epidemiologi deskriptif. Kemudian ada juga dari sisi di sebelahnya belum lanjut. Ada ya, karena ini berkaitan dengan pola pencegahan penyakit gitu yang diterapkan untuk mencegah penularan COVID. Jadi ada, karena mindset Kesmas itu adalah mencegah bukan mengobati ya, dia tidak dalam tataran kuratif rehabilitatif. Cuman kemudian dalam tataran pencegahan pada dasarnya ini adalah upaya yang sangat berperan langsung dalam pencegahan COVID. Ini nanti akan kita evaluasi bagaimana pelaksanaannya hingga kita akan sampai pada kesimpulan gitu, apakah kemudian kita layak untuk masuk normal atau belum gitu. Nah, jadi dalam tataran kesehatan masyarakat ada yang disebut dengan pencegahan tingkat dasar gitu. Jadi pencegahan tingkat dasar ini sebenarnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat gitu. Jadi bukan hanya dalam tataran kuratif ya, pengobatan, para medis yang berperan. Sebenarnya kalau dalam kajian kesehatan masyarakat yang berperan besar dalam mencegah terjadinya penularan penyakit ya masyarakat sendiri, bukan yang lain gitu. Sehingga memang masyarakatlah yang memiliki peran besar, berada di garda terdepan dalam rangka memutus rantai penularan virus. Jadi kalau untuk pencegahan tingkat dasar yang pertama itu dilakukan promosi kesehatan ya, promotif preventif dan spesifik protection. Promosi kesehatan itu ya kita melakukan edukasi ya di tengah-tengah masyarakat terkait dengan masalah upaya-upaya pencegahan ya, upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah faktor risiko. Kemudian spesifik protection di sini masuk vaksinasi ya, imunisasi. Hanya yang menjadi masalah di khususnya ya untuk dunia ya pada saat ini ya belum ada vaksin ya untuk COVID ini. Itu kalau untuk
pencegahan tingkat dasar level pertama, termasuk disinfeksi dan karantina wilayah, ya, upaya menjaga jarak dan lain sebagainya itu adalah bagian dari promosi kesehatan dan specific protection. Nanti akan kita lihat bagaimana kondisinya di Indonesia. Kemudian diagnosa dini dan pengobatan segera agar tidak meluas dengan cara apa? Melakukan screening, ya, melakukan rapid test atau RT-PCR, ya, real time PCR, kemudian pencarian penderita secara dini dengan tujuan agar tidak terjadi transmisi secara meluas gitu, di masyarakat. Dan yang ketiga adalah melakukan rehabilitasi. Ini ditujukan kepada siapa? Ya, sasarannya adalah para penderita. Nah, itu sekilas ya kalau untuk kita pahami gitu supaya kita melihat apakah kemudian pemerintah sudah menjalankan seluruh protokolnya atau tidak gitu, atau dalam menjalankan seluruh upaya penanganan wabah ini justru ada beberapa hal gitu yang pemerintah lalai gitu atau mungkin terlalu kebelet gitu untuk di setiap levelnya gitu melaksanakan upaya pencegahan di setiap level. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, kalau Indonesia sendiri mengadopsi PSBB. Jadi di slide sebelumnya ada karantina wilayah itu sebagai langkah awal untuk mencegah perluasan penyebaran wabah. Apakah PSBB atau lockdown? Ya, Indonesia memilih PSBB, ya, PSBB pembatasan aktivitas berskala besar, ya. Jadi aktivitas sosial berskala besar semua dibatasi. Aktivitas ekonomi, perdagangan, pendidikan, ya. Jadi Indonesia mengkampanyekan jaga apa? Di rumah aja gitu, kemudian WFH, ya, bekerja dari rumah dan ibadah dari rumah gitu. Tapi aktivitas ekonomi tetap berjalan tapi dengan pembatasan tertentu, ya. Kemudian ketika keluar rumah juga yang pakai masker dan lain sebagainya itu untuk PSBB. Sedangkan lockdown itu memang betul-betul mengunci wilayah, ya, mengunci wilayah dari masuk dan keluarnya manusia gitu. Jadi tidak ada pergerakan sama sekali. Ya. Jadi ada ya perbedaan antara PSBB dengan lockdown. Nah, sehingga banyak yang kemudian mempertanyakan gitu, ketika Indonesia kesannya lambat gitu ketika menangani kasus COVID ini sejak awal, ya, dan sampai kembalinya pemerintah untuk menerapkan new normal. Banyak yang kemudian bertanya apakah ada skenario herd immunity di sini. Ya, ini pertanyaan yang masih membutuhkan kajian lebih jauh, ya, karena kalau herd immunity sendiri seolah-olah membiarkan tanpa ada kebijakan itu, tapi ini butuh kajian lebih jauh lah, ya, mungkin dalam space yang lain bisa kita bahas bersama. Oke, silahkan dilanjut dulu PowerPoint-nya. Nah, jadi siapkah kita menghadapi new normal dengan kondisi yang sebenarnya kalau PowerPoint saya yang terbaru, ya, memang kasus kita itu tinggi, ya. Lanjut dulu di slide selanjutnya. Ini ya. Ini indikator new normal perspektif Kesmas. Yang pertama ada dari sisi kajian epidemiologi, kemudian aspek kesehatan publik, ya, atau kesehatan masyarakat, kemudian kesiapan layanan kesehatan kita itu seperti apa. Nah, di kajian epidemiologi ini ada beberapa parameter yang akan menjadi indikator gitu, apakah kemudian kita layak untuk masuk new normal atau tidak. Itu dilihat dari mana? Dari penurunan kasus, penurunan suspek, ya, atau PDP, kemudian penurunan angka kematian akibat akibat COVID. Kemudian dari sisi kesehatan publik, ya, bagaimana dengan pelayanan testing? Apakah masih terus dilakukan atau justru ada masalah di lapangan ketika kita melakukan testing, termasuk pencarian kasus. Kemudian bagaimana perilaku sehat penduduk? Apakah kaku, disiplin, atau seperti apa? Kemudian yang ketiga, kesiapan layanan kesehatan kita, bagaimana kondisinya? Baik, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, jadi dari kajian epidemiologi kita akan melihat
apakah pantas gitu, apakah sudah layak kita masuk new normal atau belum. Nah, sebenarnya gambaran dari penyakit ya dan peristiwa secara umum dari suatu wabah, kita akan melihat gitu, apakah kemudian kondisi kita sudah memasuki fase new normal ketika terjadi penurunan kasus, ya penurunan suspek dan penurunan angka kematian. Hanya saja di di dalam hal ini ya, dalam kajian ini kita banyak mendapatkan masalah penurunan kasus misalnya. Di sini kita mendapati beberapa permasalahan ya. Beberapa permasalahan itu seperti kemampuan kita untuk mendapatkan data gitu, data terkait dengan masalah jumlah kasus. Di jumlah kasus sendiri kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan laporan real time ya. Kenapa? Karena kasus yang hari ini dilaporkan itu bisa saja terjadi adalah kejadian ya, kasus yang terjadi seminggu atau 2 minggu yang lalu gitu, jadi tidak real time. Nah, belum lagi ada beberapa kasus-kasus unreport ya, kasus yang tidak dilaporkan, kemudian kasus yang kalau kita lihat dari sisi masalah data, banyak masyarakat yang masih takut. Kemarin kan ada ya di mana, ada di satu wilayah di mana masyarakat itu takut untuk menjalani rapid test. Nah, ini juga adalah satu masalah ya, masalah ketika masyarakat tidak diedukasi untuk disiplin menjalani rapid test gitu. Belum lagi dari sisi alat ya, alat diagnosa kita masih sangat bermasalah. Untuk rapid test saja kita hanya mampu melakukan tes kurang lebih 8.000 tes ya per hari. Padahal seharusnya kita mampu melakukan rapid test itu sekitar 10 sampai 12.000 tes ya per hari. Untuk PCR kita juga masih sangat bermasalah ya. Jadi kemarin ada ya BUMN itu mengimpor alat PCR itu sebanyak 18 alat ya. Jadi harapannya bisa mencakup 9.000 tes ya, 9.000 tes yang dilakukan, karena itu bisa digunakan untuk melakukan tes sebanyak 500 orang. Cuman pun kalau tetap dilaksanakan hanya 9.000 saja, itu belum mencakup ya, untuk keseluruhan penduduk yang jumlahnya sekitar 270 juta orang ya, untuk skala Indonesia. Nah, belum lagi pada dasarnya kalau kita lihat ya, orang kan banyak yang membahas bahwa kurva kita belum melandai ya. Untuk membuat pemodelan kurva kasus ya sampai kita melandai masuk ke fase normal, itu kan didasarkan pada reproductive number ya. Jadi reproductive number itu adalah nilai ambang ya, atau nilai ekspektasi satu penderita bisa menularkan ke penderita yang lain. Nah, untuk reproductive number di Indonesia sendiri itu masih di atas 1. Jadi satu orang tuh masih bisa menularkan lebih dari 1. Jadi 2 sampai 3 orang virus. Nah, sehingga ini kita lihat ya, kalau untuk kondisi reproduktif number kita masih di angka 1, maka belum bisa kita katakan terjadi penurunan kasus. Ya, belum lagi ya tadi yang saya katakan, pelaporan data kita masih sangat bermasalah. Satu data untuk melawan COVID itu masih belum terrealisasi secara real untuk di Indonesia. Ya, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, jadi ada keterbatasan kita dalam mengumpulkan data gitu.
gitu. Jadi keadaan dan sifat penyakit ya yang masih cenderung berubah, kemudian tingkat kebenaran pelaporan yang saya katakan tadi, kemudian alat untuk mendiagnosa itu masih sangat terbatas, termasuk dalam menghitung perbandingan kemungkinan jumlah populasi yang mengalami risiko dan keterpaparan masih sulit gitu, seiring dengan tidak disiplin, tidak patuh gitu, atau ada ketakutan di tengah-tengah masyarakat untuk menjalani tes. Oke, kita lanjut dulu. Kalau terkait dengan penurunan kasus, ya belum. Penurunan angka kematian, ya cenderung meningkat juga. Nah, jadi itu ya yang tadi dari kajian epidemiologi. Kemudian yang kedua, yang dijadikan indikator new normal dalam kesehatan masyarakat sendiri, ada dua hal ya terkait dengan masalah testing. Kemudian bagaimana perilaku sehat penduduk, apakah kondisinya baik atau justru perilakunya sakit. Nah, kalau kita lihat rapid test dan PCR, kontak dengan kontak tracing ini melibatkan kesadaran masyarakat. Nah, ternyata seperti yang saya katakan tadi gitu, rapid test kita masih bermasalah, PCR juga seperti itu. Gitu. Termasuk karena vaksin belum ditemukan, ya ini menambah masalah juga gitu kalau menunggu kemudian perilaku masyarakat seperti apa. Ternyata belum juga new normal dilaksanakan, masih dalam tataran wacana. Ketidakdisiplinan sudah nampak ya, tidak menggunakan masker, tidak menerapkan etika batuk, jaga jarak tidak terjadi, kemudian sosial dan physical distancing itu masih dilanggar ya, sehingga memang ada PR besar ya dalam penerapan perilaku sehat di kalangan masyarakat. Silakan dilanjut. Nah, kemudian hal yang ketiga ini sangat krusial. Bagaimana kesiapan dari pelayanan kesehatan di Indonesia? Kalau tadi sempat ya saya menyinggung, ya bisa jadi ya kalau untuk Indonesia dan Amerika itu agak jauh gitu untuk kita mengibaratkan, ya tidak usah jauh lah. Untuk skala Asia, Indonesia dan Malaysia atau Indonesia dan Filipina itu sudah sangat jauh ya untuk upaya pencarian kasus saja. Indonesia tertinggal jauh ya dengan negara-negara Asia yang lain. Nah, terkait dengan kesiapan Paskes itu include nakes ya, tenaga kesehatan kita, bagaimana rasio dokternya, kemudian kesiapan APD dan ventilatornya seperti apa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah tenaga kesehatan. Ya, kalau kita lihat ya, para nakes sebenarnya sudah berupaya gitu, berupaya di garda terdepan untuk menangani COVID, tapi ada beberapa masalah juga ya. Minimnya APD turut berkontribusi pada semakin berjatuhannya korban dari para tenaga kesehatan kita, baik dokter, perawat, dan lain sebagainya. Ini masalah ya, sangat bermasalah, termasuk dari sisi penyediaan keamanan ya untuk para nakes kita juga kurang, sehingga patut untuk direnungi ya, bahwa tenaga kesehatan kita ketika hendak menunaikan sumpah profesi mereka butuh keamanan ya, butuh kenyamanan, butuh sistem yang manusiawi gitu dalam menjalankan sumpah profesi mereka. Nah, termasuk dalam kesiapan pelayanan kesehatan itu adalah kesiapan kita untuk menyambut terjadinya gelombang kedua serangan virus. Kenapa? Karena dengan kondisi karut marutnya sistem kebijakan yang saat ini dilaksanakan tidak sesuai dengan kajian epidemiologi, kemudian juga tidak
adanya kerjasama atau kesadaran masyarakat dalam menjalankan upaya untuk mencegah transmisi virus, maka memang sebagaimana yang dikatakan para ahli, Indonesia harus bersiap untuk menghadapi serangan gelombang kedua virus SARS-CoV-2 ini. Sehingga fasilitas pelayanan kesehatan juga harus betul-betul dipastikan siap gitu untuk mendapatkan serangan gelombang yang kedua. Jika pasca pemberlakuan new normal justru terjadi penambahan kasus yang lebih banyak, ya. Kemudian bagaimana tindakan penanganan gelombang kedua, ya. Pada dasarnya kembali ke penanganan wabah yang di slide pertama saya, gitu. Cuman bagaimana kajian kasusnya, apakah terus bertambah, tentu akan dilakukan evaluasi, ya, secara terus-menerus bagaimana program penanganan COVID yang dilaksanakan di Indonesia. Ya, kemudian memang yang menjadi permasalahan ketika negara kita atau pemerintah mewacanakan new normal life gitu, ya, pertimbangannya adalah aspek ekonomi. Cuman kalau kita kembali ke definisi sehat sendiri, ya, kalau merujuk ke Undang-Undang Kesehatan ya tahun 2018, di situ dikatakan bahwa sehat itu tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tapi juga ekonomi, politik, sosial, di mana masyarakat bisa hidup bersih dan sehat ya dengan dukungan sistem yang sehat. Nah, kalau kemudian kondisi saat ini cenderung dipaksakan, memang ada yang bermasalah berarti dari sisi sistem kita yang tidak mampu melahirkan sistem ekonomi yang sehat dan berdampak juga pada sistem-sistem yang lain. Nah, pertanyaannya yang paling akhir adalah apakah kemudian sudah layak untuk kita masuk ke fase new normal? Ya, kalau dari kajian kesehatan masyarakat sendiri masih sangat riskan ya untuk masuk ke new normal gitu, karena dalam penerapan semua protokol penanganan wabah ini pemerintah cenderung banyak melalaikan protokol untuk penanganan wabah, termasuk partisipasi dari masyarakat sendiri. Mungkin itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Masya Allah tadi sudah dijelaskan dari Jamaluddin. Di sini yang bisa saya tangkap bahwa ternyata masyarakat saat ini pun konsep new normal ini sebenarnya bisa jadi ada hal-hal atau habit-habit baik yang bisa kita laksanakan dari situ. Tapi pertanyaannya adalah bukan soal new normal ini tadi, tapi apakah negara sudah siap untuk melaksanakan new normal tadi ini. Terlebih lagi mungkin ya kurangnya edukasi di tengah-tengah masyarakat yang akhirnya sampai membuat kita ini akhirnya jauh sekali dari standar dari new normal tadi. Baik, kita lanjutkan ke pemateri kedua. Ada Mbak Ivi, Mbak Nur Victory, silahkan Mbak. Baik, saya share. Mbak Ivi aja biar nggak panjang. Ya, apa? Suara saya terdengar jelas? Jelas, Mbak. Ya, alhamdulillah. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar. Oke, boleh sambil di share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Alhamdulillah, Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, hari ini saya bisa menjumpai kawan-kawan atau sahabat muslimah negarawan. Kalau sebelumnya saya hadir jadi host, sekarang libur dulu ya jadi hostnya, dan diamanahi untuk berbagi di kelas politik online hari ini membahas new normal life. Kalau tadi sahabat saya Kak Jum itu membahas new normal dalam aspek kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi pembahasan new normal itu di situ adalah kondisi di mana di tengah masyarakat itu sudah tidak ditemukan lagi kasus
wabah gitu ya, kasus virus gitu. Nah, sementara saya akan membahas lebih jauh, lebih global tentang apa sih yang dimaksud dengan new normal life yang dikeluarkan, yang disampaikan gagasannya dan banyak dibicarakan belakangan ini dan diadopsi oleh berbagai negara gitu. Dan saya ambil contoh, dan untuk judul hari ini saya ambil bahwa new normal life dia adalah bencana baru peradaban kapitalisme. Ya, kita akan kupas kenapa dikatakan bahwa new normal life itu adalah bencana baru peradaban kapitalisme. Ya. Untuk membuka pembahasan kita hari ini, saya di sini sampaikan satu kutipan ya dari kitab Nusyu al-Hadarah al-Islamiyah, ya, karya Ahmad Al-Qasas, ya, Ustadz Ahmad Al-Qasas. Di dalam pernyataannya beliau menggambarkan bahwa suatu kebahayaan yang mungkin hal yang paling berbahaya yang mungkin menimpa suatu umat dari berbagai umat, yaitu ketika umat itu kehilangan identitas peradabannya. Maka identitas peradaban itu merupakan aset yang paling penting yang dimiliki oleh sebuah masyarakat. Ya, dia adalah harga yang paling penting, sesuatu yang paling penting yang dimiliki oleh sebuah masyarakat. Gitu. Nah, terkadang sebuah masyarakat, suatu masyarakat atau suatu peradaban, mereka dihadapkan pada berbagai bencana, ya, berbagai persoalan yang bisa meluluhlantakkannya, menghapuskan masa-masa jayanya, dan membawa berbagai macam penderitaan. Nah, tapi ya, al-mujtama, suatu masyarakat yang dia memiliki kesadaran terhadap identitas peradabannya, gitu ya, maka dia akan mampu untuk menghadapi berbagai persoalan yang menimpa peradaban mereka, yang menimpa masyarakat mereka, sehingga mereka bisa keluar gitu ya dari berbagai bencana tersebut dengan selamat. Ketika memang masyarakat itu sadar akan identitas peradabannya dan peradabannya memang memiliki problem solving, ya, penyelesaian terhadap persoalan-persoalan pelik yang mereka hadapi. Tapi tidak sedikit gitu ya, bagaimana masyarakat-masyarakat atau peradaban-peradaban itu mereka tidak mampu menghadapi berbagai persoalan yang menimpa, gitu. Sehingga akhirnya tidak sedikit peradaban itu hilang, masyarakat itu hilang dari tengah peradaban manusia. Nah, apakah kemudian saat ini, ya, kan kita hari ini sebelum COVID itu mendatangi gitu ya, dunia itu diatur oleh sebuah peradaban kapitalisme gitu ya. Nah, kemudian COVID itu tiba-tiba datang gitu ya di Desember kemarin gitu. Nah, dan ini menjadi satu bencana besar bagi peradaban kapitalisme. Nah, apakah kapitalisme itu mampu gitu ya, peradaban kapitalisme itu mampu untuk keluar dari bencana besar ini gitu ya, yang hingga hari ini itu belum ada penyelesaiannya gitu, atau kemudian justru ketidakmampuan dari kapitalisme ini akan membuat peradaban ini hilang dari tengah-tengah umat manusia. Oke, next. Oke. Nah, sebelum kita berbicara tentang new normal, ya silakan di slide selanjutnya, Dek Risma. Belum, sebelumnya. Yang 3 lingkaran. Yang 3 lingkaran, Dek. Beda ya dengan screen saya mungkin. Nah, oke. Ya. Nah, ini saya coba recall dulu ya. Ya, saat ini kan kita berada di dalam fase pandemi COVID-19 yang belum selesai, yang di beberapa negara sudah menerapkan ya new normal life. Nah, kita lihat bagaimana pandemi ini dia menghasilkan berbagai macam bencana yang luar biasa gitu ya, khususnya dari aspek korban nyawa gitu. Nah, patut kita ingat bahwa sebelum pandemi COVID ini datang, gitu ya, umat manusia juga hidup berada di dalam kondisi yang mereka dihadapkan pada berbagai macam bencana, gitu ya. Bencana apa, gitu ya? Bagaimana dari sisi ekonomi terdapat kesenjangan yang luar biasa antara yang kaya dengan yang miskin. Dari sisi
sosial misalnya ya, bagaimana terjadi kegoncangan dalam keluarga-keluarga, dan ini juga sayangnya menimpa keluarga-keluarga Muslim gitu. Terus kemudian juga dari aspek pendidikan, bagaimana SDM yang dilahirkan dari peradaban kapitalisme melalui konsepsi pendidikan sekulernya adalah SDM yang mereka kehilangan moralitas, terus kemudian juga kehilangan integritas, dan juga self-oriented gitu ya, bagaimana mereka tidak hadir untuk menjawab persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Singkat kata, ini sudah banyak kita kaji gitu ya di kajian-kajian sebelumnya, bahwa dunia hari ini berada dalam suatu peradaban kapitalisme yang itu kemudian memunculkan krisis multidimensi, bencana multidimensi gitu. Dan kemudian datanglah pandemi gitu ya, datanglah COVID yang itu dihadapi oleh peradaban kapitalisme secara maksudnya menghasilkan kegagalan, sehingga akhirnya penyelesaiannya itu kan tidak cepat, bahkan kemudian berlarut-larut, dan hingga kini kan tidak ditemukan bagaimana vaksin ataupun obat untuk COVID ini gitu ya. Nah, tadi kalau dari sisi angka kan bagaimana Kak Jum sudah menyampaikan ya update-nya itu seperti apa. Terus kita lihat juga dari aspek secara ekonomi juga kan ini memunculkan kelumpuhan di bidang ekonomi gitu. Sehingga muncullah gagasan untuk memunculkan new normal life gitu. Dan saya ingin katakan bahwa karena ini juga merupakan solusi yang lahir dari peradaban kapitalisme, pasti ini akan menghasilkan bencana. Nanti kita akan kupas bagaimana ini memang akan menghasilkan bencana. Oke, next. Next slide. Oke. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan new normal life yang banyak dibicarakan gitu ya? Maka kita perlu tahu dengan jelas yang dimaksud. Kalau tadi yang dibahas oleh Kak Jum itu dari aspek kesehatan masyarakat, yaitu situasi di mana di tengah masyarakat itu sudah tidak lagi terdapat virus gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat lebih jauh ya, new normal life itu kalau menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi kita bisa ambil bahwa new normal life itu ya sebetulnya adalah pola hidup yang seperti biasanya, ya, di mana sebelum COVID ini datang, pola hidup di tengah-tengah masyarakat itu adalah pola hidup yang diatur oleh peradaban kapitalisme, gitu ya. Cuman bedanya ada protokol kesehatan yang diterapkan, gitu, karena memang COVID-19 ini. Gitu. Sementara kalau menurut Diki Budiman, seorang epidemiolog, ya, new normal life merupakan bagian dari strategi yang diterapkan selama belum ditemukannya vaksin atau obat untuk virus corona. Jadi new normal life itu merupakan exit strategi dari berbagai negara gitu ya, untuk mereka tetap melanjutkan kehidupan gitu ya, tetap beraktivitas, tetap melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan sosial gitu. Sampai kemudian nanti vaksin atau obat ini ditemukan, yang itu akan memakan waktu yang bisa jadi setahun setengah atau mungkin 2 tahun gitu. Nah, kan dipandangnya nggak mungkin tidak ada aktivitas, maka diperlukan adanya suatu solusi untuk menghadapi pandemi ini, ya, di mana belum ditemukan adanya vaksin, maka dikeluarkanlah gagasan new normal life ini. Dan kita lihat mengapa gagasan ini muncul. Ya, next slide. Ini disampaikan nanti teman-teman bisa di di websitenya WHO ya. Jadi pada tanggal 16 April 2020 ya, ini Dr. Hans itu dia WHO Regional Director untuk Eropa. Dia menyampaikan ya statement tentang bagaimana restriksi pembatasan yang dilakukan gitu ya di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapi COVID itu mempengaruhi realitas kehidupan gitu ya.
dan ini membuat masyarakat itu bertanya, ya, how much do we have to endure, gitu ya, and for how long. Jadi sampai kapan kita harus tetap seperti ini? Gitu. Nah, jadi ini yang menuntut kemudian adanya solusi yang harus dikeluarkan gitu untuk kemudian tetap melakukan aktivitas seperti biasa gitu ya, yang tapi bisa beradaptasi kalau bahasanya yang sering kita dengar gitu ya, beradaptasi dengan eksistensi virus corona gitu. Dan ini tuh dikatakan bahwasanya there are no quick wins, jadi nggak ada jalan keluar yang cepat gitu untuk keluar dari COVID ini ya. Maka diharapkan masyarakat itu bisa menghadapi suatu periode untuk keluar dari pandemi, di mana periode inilah yang kemudian kita kenal sebagai new normal gitu ya. Dan kita juga saksikan gitu ya di Presiden Indonesia Jokowi mengadopsi gitu ya, mengambil pernyataan dari WHO bahwasanya kita harus, awalnya itu kan dikatakan berdamai dengan corona gitu, terus menimbulkan polemik sampai akhirnya yang kemudian lebih dikenal adalah hidup berdampingan damai dengan corona. Nah, next slide. Next slide. Udah, itu udah. Ini sudah. Oke, yang ini sekarang. Oke, ini gambaran hasil kajian yang dimuat di dalam laporannya PBB, gitu ya. Ini gambaran bagaimana dampak dari pandemi COVID dalam berbagai aspek, gitu ya. Dan yang di sebelah kanan itu bagaimana dampaknya untuk di berbagai wilayah, dampak secara ekonominya, dampak secara ya di sini digambarkan ya di Asia all economies will be affected gitu. Dan kita tahu juga ya bagaimana ini kalau IMF itu kan mengatakan the great lockdown gitu ya. Jadi pandemi ini menghasilkan apa ya, suatu krisis yang sangat besar sampai dikatakan dengan the great lockdown. Nah, Amerika Serikat sendiri sebagai sebuah kampiun dari peradaban kapitalisme gitu ya. Sejak 21 Maret itu pengangguran itu yang naik klaim ya, yang mengajukan klaim pengangguran itu 30,3 juta gitu. Negara-negara yang terjangkit COVID-19 dan menerapkan lockdown besar-besaran di Eropa gitu ya, seperti Spanyol, Italia dan Prancis itu juga merasakan ekonominya anjlok secara signifikan gitu ya. Begitu pula sebetulnya Cina juga. Nah, dan kita juga bisa rasakan dampak dalam bidang pendidikan, gitu ya, dalam bidang sosial sampai kemudian peribadatan ya bagi umat Islam itu kan bagaimana kemarin harus melewati Ramadan tanpa apa ya, jadi ya meski tetap sebagai suatu hal yang tetap hal yang istimewa, tetapi tidak bisa melakukan hal seperti biasanya gitu ya, sholat di masjid dan seterusnya. Gitu. Oke. Ya, jadi problem yang muncul akibat pandemi ini membuat masyarakat bertanya-tanya tentang sampai kapan ini akan terjadi, terutama dari kalangan pihak pengusaha ya. Ya, bagaimana kan lumpuh sekali ekonomi, gitu ya. Ya ini membuat akhirnya keluar gagasan menerapkan new normal life. Next. Lalu bagaimana gagasan ini bisa diadopsi oleh seluruh negara, oleh berbagai negara di dunia, gitu ya. Nah, ini tidak lepas dari adanya peran PBB, United Nations. Nah, ini juga saya kutipkan, gitu ya, dari laporan PBB. Ini digambarkan tentang bahwa tidak mungkin untuk menyelesaikan kasus ini itu sendirian dalam artian negara per negara, nation state per nation state gitu. Only international coordination can prevent a worst case scenario. Jadi bagaimana harus ada koordinasi secara internasional untuk mencegah kasus yang paling buruk dari pandemi ini. Gitu ya. Nah, dan di sini juga disampaikan gitu ya bagaimana United Nations itu commit to working in all countries around ya ada beberapa following recommendation-nya. Nanti sahabat-sahabat muslimah negarawan bisa mengkaji lebih jauh ya di laporannya ini. Jadi kemunculan ini ya memang
diflorkan oleh WHO pertama kalinya dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara ya melalui ya WHO itu sendiri dan kemudian PBB. Nah, next. Oke. Nah, bisa kita simpulkan akhirnya sebetulnya yang namanya new normal life itu dia adalah wajah baru dari peradaban kapitalisme. Gitu ya. Tidak ada yang berubah dari pola kehidupan umat manusia, dari aspek politik pemerintahan ya tetap demokrasi, terus kemudian secara ekonomi juga tetap kapitalis, hukum peradilan sekuler gitu ya, pendidikan pragmatis sekuler, sosial kemasyarakatan juga didasarkan pada sekulerisme gitu. Terus secara politik juga dominasi negara-negara besar terhadap negara-negara yang lain gitu. Tidak ada yang akan berubah dari new normal life gitu ya. Sama seperti biasa. Ini adalah hanya kemudian tambahannya itu ya itu protokol kesehatan yang tadi sendiri sudah dibahas di sesinya Kak Jum gitu ya, bagaimana untuk konteks Indonesia sendiri itu belum mengalami kesiapan. Nah, apalagi kalau begitu pula sebenarnya untuk konteks di negara barat yang terkadang umat Islam itu kan melihat bagaimana negara barat itu memiliki kemampuan yang lebih baik dari aspek fasilitas kesehatan, ternyata enggak juga. Oke. Jadi bisa disimpulkan ya new normal life itu ya sesungguhnya adalah wajah baru peradaban kapitalisme. Next. Dengan demikian, ya. Next screen. Ya, new normal life ini merupakan solusi peradaban kapitalisme sebelumnya. New normal life ini merupakan solusi peradaban kapitalisme untuk keluar dari pandemi COVID, untuk keluar dari wabah, gitu ya. Dan karena ini merupakan solusi yang lahir dari kapitalisme, peradaban kapitalisme pasti ini akan memunculkan persoalan yang baru, a new disaster. Nah, sebagaimana juga yang Allah ungkapkan gitu ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu ya wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, selanjutnya lalu apa yang kemudian dibutuhkan oleh umatnya? Umat itu tidak membutuhkan new normal life dengan pembahasan yang tadi, gitu ya, bahwa dia ada pola baru dari kehidupan kapitalisme. Umat juga tentu tidak membutuhkan new disaster yang diakibatkan dari penerapan new normal life. Gitu. Yang umat butuhkan adalah new vision, ya, new paradigm, yaitu Islam as a solution, gitu ya. Umat Islam yang mereka memiliki akidah Islam, mereka butuh untuk memiliki kesadaran bahwa akidah mereka itu melahirkan peraturan-peraturan yang komprehensif gitu ya, yang itu mampu menjadi problem solver di tengah-tengah umat manusia. Yang dibutuhkan oleh umat itu adalah new life, yaitu Islamic civilization. Peradaban Islam. Abu Ibrahim bin Mustafa dalam Nizamul Islam menerangkan bahwa al-hadarah hiya majmu'ul mafahim anil hayah. Ya, jadi yang namanya hadarah atau peradaban itu dia adalah sekumpulan pemahaman tentang kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan peradaban Islam bisa kita simpulkan dia adalah sekumpulan pemahaman Islam tentang kehidupan yang diterapkan di tengah-tengah umat manusia. Jadi dia sederhananya nizamul Islam yang lahir dari akidah Islam yang itu tuh merupakan problem solver dan itu tuh diaplikasikan di tengah-tengah kehidupan, tidak hanya sekadar sebagai sebuah takofah gitu ya, tetapi takofah yang mewujud di dalam kehidupan sehingga akhirnya menjadi sebuah peradaban. Dan Islam gitu ya sebagai sebuah agama yang komprehensif ya, ad-dinu alladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammad tanzimi ala qatil insan bil khaliq, kemudian wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil Islam. Islam itu sebagai sebuah akidah yang melahirkan peraturan, dia mampu menjadi problem solver dan terbukti bagaimana peradaban Islam itu bertahan lebih dari 13 abad meskipun ragam bencana atau krisis melanda termasuk dengan wabah. Dan sebetulnya kan peradaban Islam itu memiliki konsepsi untuk menyelesaikan kasus wabah. Kenapa kasus wabah sekarang itu menjadi meluas gitu ya dan tidak bisa diselesaikan karena terdapat kesalahan di
awal dalam menangani gitu. Kalau di dalam Islam itu kan ketika diketahui ada suatu wilayah yang terdapat wabah di sana gitu, maka ya pemerintah, penguasa Islam itu harus melakukan tindakan yang cepat gitu, mengisolasi wilayah yang sakit gitu ya, wilayah yang terdapat wabah, sementara wilayah yang lain dibiarkan hidup sebagaimana biasa, melakukan kehidupan sebagaimana biasa gitu. Nah, harus dilakukan tes secara cepat terhadap penduduk di wilayah yang terkena wabah itu, dipisahkan mana yang sakit dan mana yang sehat gitu ya, diobati yang sakit, dan secara kekuatan keuangan juga kan akan ditopang oleh wilayah-wilayah yang lain yang itu wilayahnya sehat gitu, sehingga akhirnya tidak akan berlarut-larut problem dari wabah gitu, menurut konsepsi penyelesaian di dalam Islam gitu. Nah, sayangnya ya, dunia hari ini tidak berada di dalam peradaban Islam, mereka berada di dalam peradaban kapitalisme, sehingga ketika wabah itu hadir, penyelesaiannya itu keliru gitu ya. Bahkan kan disampaikan bahwa terdapat penutupan informasi gitu ya. Sementara hari ini kan globalisasi, orang itu bergerak sangat cepat, negara-negara terkoneksi satu dengan yang lain gitu. Maka wabah itu begitu sangat mudah untuk tersebar gitu ya, dan terdapat banyak kepentingan-kepentingan ekonomi, ya akhirnya sebagaimana yang seperti ini kita hadapi gitu ya, tidak selesai persoalan ini berlarut-larut dan sangat dimungkinkan terjadinya second wave, dan kita harapkan itu tidak terjadi khususnya di negeri kita ya. The last slide ya, kita patut merenungkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hukmal jahiliyat yabghun? Apakah hukum jahiliyah, ya, apakah peradaban kapitalisme yang diinginkan, yang dicari? Wa man ahsanu minallahi hukman ya, liqaumi yuqinun, dan hukum siapakah yang lebih baik selain hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Wallahu a'lam. Ya, saya kembalikan kepada host. Baik, jazakillah khairan Mbak Ifik atas materinya yang luar biasa, Masya Allah. Baik, jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ifik ya, bahwa ternyata new normal ini bukan cuma sekedar gaya hidup atau kebiasaan hidup yang baru, tetapi ternyata ini adalah aturan yang dihasilkan oleh sebuah landasan atau ideologi sekuler kapitalis. Dan tentunya sebagai umat muslim kita menginginkan new normal life itu mengarah kepada peradaban Islam yang sesungguhnya. Baik, saya membuka pertanyaan bagi teman-teman yang ada di Zoom. Dan ini mohon maaf sebelumnya karena ada beberapa kendala teknis, jadi kita masih belum bisa live. Nanti insya Allah kajian ini akan diupload secara siaran tunda ya oleh tim Imun. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk, Mbak? Pertanyaan dari Kak Sirin. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana tinjauan EPID terkait lonjakan kasus di Korsel setelah penerapan new normal? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua masih dari Kak Sirin, apakah data-data dari pemerintah itu mungkin untuk dimanipulasi oleh pemerintah demi memuluskan kepentingan? Mungkin silahkan dijawab oleh Kak Jum dulu ya. Silahkan Kak. Terkait dengan lonjakan kasus ya pasca pemberlakuan new normal, dari sisi epidemiologi sebenarnya ada beberapa hal yang mesti dipahami dulu ya, baik dari sisi kondisi wilayahnya, kemudian dari sisi orang ya, dari sisi imunitas. Termasuk ada beberapa wilayah juga gitu yang berhasil ya dari sisi penerapan new normal ya, terjadi penurunan kasus. Ada yang tidak melakukan PSBB sama lockdown, tapi karena faktor lain sehingga kasus itu cenderung menurun. Nah, kalau seperti kasus di Korea Selatan, ya kita kembali pada kondisi dari keterpaparan host terhadap agent sendiri. Karena kan kalau dari sisi epidemiologi kan dikenal tiga
tiga hal ya. Jadi ada host, ada pejamu, ada pejamu atau host, kemudian agent sebagai penyebab, dan ini environment ya atau lingkungan. Nah, seseorang bisa kemudian tertular dari agent ketika dia berada dalam posisi berada pada kondisi yang berisiko dan kemudian dia terpapar dengan faktor penyebab itu. Kemudian juga dia berada pada posisi yang rentan untuk terkena virus. Jadi mereka yang rentan terkena virus adalah mereka yang memiliki aspek mobilitas ya. Kemudian dari sisi usia juga dia rentan untuk terkena virus, misal seperti yang usia lanjut itu. Nah, kemudian juga dari sisi pergerakan manusia ya. New normal life ini kemudian diawali dari fase pelonggaran atau relaksasi PSBB. Begitu PSBB dilonggarkan ya, atau mungkin sampai kemudian ditiadakan sama sekali ketika hendak masuk ke new normal life, maka pada saat itu terjadi mobilitas atau pergerakan manusia. Nah, virus ya itu bergerak sesuai dengan pergerakan manusia, terlebih ketika manusia berada pada kondisi yang sudah yakin bahwa virus sudah hilang dari bumi ini gitu. Jadi pemberlakuan new normal itu kan pada akhirnya dipersepsikan sebagai kondisi di mana virus sudah tidak ada ya. Jadi mereka keluar tanpa menggunakan masker, tanpa menjaga jarak dan lain sebagainya, tidak menerapkan etika batuk. Walhasil terjadi pergerakan secara masif. Walhasil yang terjadi adalah pertambahan kasus, pertambahan kasus. Nah, itu dari sisi aspek manusia ya, orang dari sisi dia adalah host yang rentan untuk terpapar dan berada pada kondisi yang berisiko untuk terkena virus. Sehingga dari sini kondisi di Korea Selatan itu ya, kalau kita lihat pasca pemberlakuan new normal, anak-anak yang bersekolah itu justru malah terpapar dan menjadi penderita. Ya, ini merupakan hal yang patut untuk dipelajari di negara kita ya, Indonesia, ketika memang akan memperlakukan fase new normal, apalagi bulan Juni apa Juli ya. Jadi kan itu akan mulai diaktifkan untuk anak sekolah sendiri ya, SD atau mungkin PAUD, itu kalau diterapkan dengan kondisi mereka yang belum sama sekali memiliki kepatuhan atau kedisiplinan untuk menerapkan PHBS, ini sangat bermasalah. Bisa jadi justru untuk kalangan anak-anak itu angka penderitanya bisa tinggi. Kemarin saya sempat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Anak. Mereka mengatakan bahwa sangat berisiko gitu ketika kita akan menerapkan mengaktifkan kembali sistem pendidikan kita di tengah pandemi yang justru kasusnya semakin hari semakin tinggi. Itu. Jadi ya kita mengambil pelajaran ya dari Korea Selatan, termasuk beberapa negara lainnya yang begitu memberlakukan new normal life, justru terjadi penambahan kasus, termasuk Prancis ya. Prancis juga mengalami penambahan kasus pasca penerapan new normal. Nah, itu kalau untuk wilayah-wilayah ya, negara yang memiliki sistem pelayanan kesehatan yang bagus, mungkin ada pertimbangan lain gitu. Tapi kalau Indonesia dengan kondisi pelayanan kesehatannya, termasuk upaya untuk melaksanakan testing, kemudian tracing, treatment, dan isolate itu masih bermasalah, ya bisa jadi kita mengalami serangan gelombang kedua itu yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya, Riz? Pertanyaan kedua, apakah data-data dari pemerintah itu mungkin untuk dimanipulasi oleh pemerintah demi memuluskan kepentingan? Iya, ini sangat riskan ya, karena sebenarnya kalau dalam kajian kesehatan masyarakat, data itu adalah map, itu peta gitu, untuk kemudian menetapkan program pencegahan wabah. Kalau kemudian data-data yang ada dimanipulasi, terlebih kemudian mengambil suara para ahli ya, bahwa kita siap gitu untuk menjalani new normal, ini sangat berbahaya sekali. Pemerintah berada pada kondisi yang membiarkan rakyatnya untuk terpapar ya, tanpa kemudian
melakukan upaya pencegahan lagi gitu. Kenapa? Karena sehari-hari mereka sudah diberikan data terkait dengan penurunan kasus gitu, atau apa ya, ucapan-ucapan para pakar yang berupaya untuk menenangkan. Kayak kemarin ya, ada sempat dari sisi psikologi yang mengatakan bahwa kita harus mengurangi apa ya, ketakutan kita gitu, ketakutan kita karena kita sudah memasuki masa di mana kita berada pada kondisi new normal. Ya ini mungkin dari kajian psikologinya ada benarnya untuk menenangkan supaya tidak panik ya. Tapi dari sisi apa ya, upaya pencegahan bisa jadi justru diminimalisir oleh rakyat, sementara kasus itu sedang berada pada menuju puncak. Bahaya sekali. Sehingga itu tadi kalau dikatakan bahwa ini adalah disaster ya, satu kondisi yang justru membahayakan masyarakat sendiri gitu. Belum lagi seperti yang saya katakan tadi, PR besar kita ya di masyarakat, PHBSD masih sangat bermasalah ya, apalagi perasaan nyaman gitu dengan wacana new normal life. Mereka merasa bahwa virus itu sudah hilang ya dari lingkungan kita. Ini sangat berbahaya gitu. Nah, sehingga kalau data-data kemudian dimanipulasi ya sangat berbahaya sekali gitu. Apalagi ada wacana kemarin ya, sempat dikatakan bahwa untuk data kasus sebaiknya tidak perlu dilaporkan ya, untuk angka kumulatif. Baiknya yang dilaporkan itu ya harian-harian saja gitu, tidak ditampilkan lagi kumulatif. Permasalahannya adalah bagaimana para pakar bisa membuat ini ya, buat gambaran kurva pemadaman wabah gitu, kurva terkait dengan masalah penurunan kasus, penurunan angka kematian, kalau kemudian data-data yang dilaporkan itu manipulatif. Nah ini sangat berbahaya sekali, apalagi kalau mindsetnya ya untuk masalah ekonomi, justru nanti ke depannya kos sosial ya, termasuk kos ekonomi yang akan yang dipertaruhkan negara kita itu akan lebih besar bahayanya itu dibandingkan setidaknya bisa bersabar ya, menjalani seluruh protokol penanganan wabah sampai selesai, sampai betul-betul kita mendapati R021 bahkan berada di angka 0 untuk kasusnya, sampai kemudian kita dinyatakan memang memasuki masa yang normal ya. Kalau kondisinya dipaksakan seperti saat ini ya akan sangat berbahaya sekali, kita bisa kehilangan banyak populasi gitu. Apalagi ketiadaan vaksin ya, dengan ketiadaan vaksin ini kita justru akan mendapatkan bahaya gitu ya, utamanya untuk kehilangan penduduk kita. Kehilangan penduduk bisa jadi ya di usia produktif juga. Nah ini tuh tanggapan saya. Baik, iya. Sebelum kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, Mbak, saya mau ke Mbak Ifik dulu. Jadi tadi ya, kalau misalnya dijelaskan soal new normal life, kemudian tadi ya berkaitan dengan pertanyaan pertama bahwa Korea Selatan itu sebenarnya sempat melanda ya dari pertengahan April itu, bahkan yang sempat saya baca ada satu hari di mana mereka itu kasus yang masuk adalah 0 kasus. Bahkan pertengahan April itu mereka sampai angka kasusnya itu di bawah 2 digit, artinya di bawah 10 kasus dalam satu hari. Nah, tapi ternyata pada saat menerapkan new normal, anak-anak kembali sekolah, ternyata kurvanya itu kembali menanjak lagi. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan konsep kapitalisme yang ada sekarang, Mbak, ada satu pendapat yang pernah saya dengar. Jadi ada yang beranggapan bahwasanya kadang-kadang kita terlalu bombastisasi bahwasanya demokrasi atau kapitalisme inilah yang menjadi penyebab dari disaster tadi kalau kita kaitkan dengan tema. Nah, contohnya dia contohkan seperti Korea Selatan ataukah misalnya Vietnam dengan sosialismenya yang juga ternyata ada kecenderungan berhasilnya. Nah, kemudian bagaimana kalau dikaitkan dengan tadi sudut pandang bahwasanya sebenarnya kapitalisme ini tadi yang akhirnya menyebabkan bencana seperti itu, Mbak. Silakan. Iya. Kayaknya ini sinyalnya lagi putus-putus. Ya, mudah-mudahan lancar deh ke depan. Oke. Kalau kita lihat kasus di Korea Selatan itu kan menarik ya memang. Jadi
kalau kita berbicara tentang wabah ini, kita bisa lihat bagaimana respon dari berbagai negara untuk kemudian memberikan penyelesaian gitu ya. Di Cina misalnya, terus kemudian Korea Selatan, Cina juga kan sempat beberapa 3 bulan awal yang mereka bisa katakan cukup kolaps lah. Tapi karena mereka memiliki ketegasan di dalam menindak, terus kemudian meskipun terlambat gitu, terus kemudian juga mereka memiliki pendanaan secara kuat gitu, akhirnya bisa cukup ditangani meski itu kemudian akhirnya menghabiskan atau mengambil korban yang tidak sedikit gitu ya untuk kasus di Cina itu gitu. Dan apa yang menjadi dorongan mereka untuk keluar dari wabah gitu ya, tentu ya mereka menginginkan sebuah kehidupan yang sebagaimana biasa lagi, mereka dihindarkan dari berbagai problem-problem gitu ya. Jadi yang menjadi kuah itu ya kuah atau dorongan mereka melakukan tindakan-tindakan itu ya kuatul madiyah, dan mereka juga memiliki kekuatan madiyah juga gitu, secara Cina itu punya secara ekonominya punya, terus kemudian juga ketegasan dari pihak pemerintahnya gitu. Dan kita lihat juga bagaimana kasus Korea Selatan gitu ya. Korea Selatan itu juga kan kenapa sempat maksudnya ketika menghadapi kasus ini itu kan cepat mereka meresponnya ya, dan cepat landai kan, cepat cepat turun lah kasus di sana gitu. Kenapa? Karena memang orang-orang kaya di sana itu kan orang-orang yang memiliki ya the have lah gitu ya, itu mengeluarkan dana mereka gitu, karena mereka sadar bahwa ketika mereka tetap di dalam kondisi seperti itu mereka tidak akan produktif gitu. Ya, pemasukan mereka ya itu akan berkurang gitu ya. Mereka akan mengalami kelumpuhan gitu. Jadi apa yang menjadi dorongan mereka juga mengeluarkan harta untuk kemudian keluar dari persoalan gitu ya, keluar dari wabah, kuahnya juga madiyah juga ya. Dorongannya itu adalah madiyah gitu. Terus kemudian juga kalau kita berbicara tentang mikyas gitu ya, standar gitu ya, itu karena ada manfaat gitu ya, ada naf'iyah yang bisa mereka rasakan gitu ya, yang bisa mereka rasakan. Jadi kalau kita berbicara tentang konsepsi sebuah konsepsi untuk menyelesaikan persoalan gitu ya, ya bisa saja ada problem-problem yang bisa kemudian selesai gitu ya, tapi itu pasti akan memberikan dampak yang lain yang luar biasa gitu. Kita perhatikan kan seperti kasus yang sekarang gitu ya dengan COVID ini gitu ya, kasus misalnya di Cina itu cukup cepat untuk pulih, tetapi sangat banyak korban yang keluar gitu. Di sisi yang lain juga apa yang menjadi dorongan mereka untuk bangkit gitu ya, itu juga kan yang menjadi motifnya itu adalah motif madiyah gitu ya, bukan motif ruhiyah, atau bahkan mungkin juga bukan motif maknawiyah, bukan kuah maknawiyah, bukan apalagi kuah ruhiyah gitu, tapi kuah madiyah. Dan itu juga saya pikir yang menjadi dorongan dari berbagai negara-negara yang lain, dan standar mereka untuk kemudian melakukan penyelesaiannya juga kan ya apa yang mereka pandang sebagai kemanfaatan gitu, apa yang bisa membawa kemanfaatan gitu. Jadi bisa terlihat memang selesai gitu ya, atau ada penurunan gitu, tetapi dampak kita tidak bisa lupakan berbagai dampak berbagai aspek, dampak dalam berbagai aspek yang kemudian muncul gitu dari kegagalan penyelesaian yang dilakukan oleh konsepsi yang ada, baik yang diadopsi oleh Korea Selatan ataupun Cina ataupun misalnya Vietnam gitu. Itu sih kalau saya lihat ya. Oke Mbak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini mungkin masih berkaitan. Baik. Assalamualaikum Ustazah, jika new normal ini memang dipaksakan untuk melanjutkan kegiatan ekonomi demi menopang para kapitalis, sedangkan di dalam diri masyarakat sendiri masih ada ketakutan untuk keluar rumah karena memang wabah yang belum selesai, bukankah secara ekonomi tindakan masyarakat ini tidak akan terlalu menggenjot perekonomian? Apakah peradaban kapitalisme masih bisa bertahan dengan situasi seperti ini? Siapa dulu yang mau memberi tanggapan nih? Kak Jum dulu mungkin. Oke, silahkan Kak Jum. Ya, terkait dengan masalah pemberlakuan new normal ini pada akhirnya dilematis ya.
bagi kita yang kemudian mungkin memahami kondisi saat ini itu masih sangat berbahaya untuk melakukan aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan itu masih sangat berbahaya, maka hal yang dilematis gitu ketika kita mendapatkan kebijakan yang ternyata justru mengambil opsi new normal di tengah kondisi kita yang abnormal. Sebenarnya kalau saya sendiri ya melihat bahwa hal yang bisa kita lakukan tentu kembali ke para ahli sendiri. Bagaimana sih pendapat para ahli terkait dengan masalah ini? Kalau merujuk ke indikator yang dipaparkan oleh WHO sih ada 6 ya kalau terkait dengan masalah penerapan new normal itu kapan gitu kita bisa masuk ke new normal. Yang pertama itu adalah di sini ada saya catat ada bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID itu dapat dikendalikan ya. Apa kasusnya turun atau dia cenderung menurun dalam kondisi yang konsisten. Jadi kalau kondisinya justru menanjak dengan konsisten, itu semakin istimewa angkanya, ini sangat berbahaya sekali. Nah, Indonesia belum gitu. Kita lihat dari indikator yang pertama ini. Kemudian kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit itu tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melakukan pelacakan kontak dan melakukan rehabilitasi gitu, pada para penderita. Nah, kapasitasnya bagaimana? Sistem kesehatan kita seperti apa? Ini harus kemudian kita evaluasi. Di awal-awal ketika kasus di Indonesia itu dilaporkan, beberapa rumah sakit itu menolak ya, beberapa rumah sakit menolak untuk menangani pasien COVID karena ada ketakutan tersendiri. Sehingga memang pemerintah menunjuk beberapa rumah sakit yang layak untuk melakukan penanganan terhadap penderita COVID. Jadi ini masih bermasalah juga, termasuk para nakes seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian risiko virus corona diminimalkan dalam pengetahuan tinggi, terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ramai. Ini bagaimana kondisinya? Nah, kalau kemudian Indonesia bisa memastikan bahwa kelompok-kelompok yang mengalami kerentanan, kemudian tempat-tempat yang bisa berpotensi untuk terjadinya pengumpulan massa dalam jumlah besar, ini bisa jadi gitu untuk kemudian menerapkan normal secara perlahan. Tapi kalau kondisinya seperti yang terjadi saat ini, kita sendiri menyaksikan Indonesia bisa mengendalikan pergerakan manusia di tengah banyaknya masyarakat yang ini juga ya kurang percaya itu dengan kemampuan pemerintah untuk menurunkan transmisi penyebaran COVID. Kemudian langkah-langkah pencegahan di tempat kerja ditetapkan, ini sebenarnya dijalankan ya. Kemarin sudah ada panduan-panduan pelaksanaan new normal baik di pendidikan, kemudian sektor ekonomi, cuman pelaksanaannya seperti apa itu yang kemudian cenderung bermasalah. Meski mungkin belum ada evaluasi, tapi dengan sifat dan penyakit dari COVID ini sendiri, ya corona ini sendiri termasuk masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini sangat riskan ketika kita mau menerapkan new normal lain, termasuk risiko kasus impor. Ya, ketika transportasi itu sudah dibuka, kemudian penerbangan juga kemungkinan sudah mulai akan dibuka. Nah, risiko terjadinya kasus impor itu bisa jadi terjadi. Ini kita harus berhati-hati di sini. Kemudian masyarakat seharusnya dilibatkan dalam kehidupan normal. Jadi dari WHO sendiri menyampaikan bahwa masyarakat itu harus dilibatkan ya dalam penerapan normal. Pertanyaannya sekarang, apa kemudian kita dilibatkan gitu dalam pengambilan keputusan untuk memperlakukan normal? Tentu ini sangat berbahaya. Terlebih kalau kita lihat yang menjadi landasan dari penerapan normal tadi seperti dikatakan oleh Taifik, bahwa yang menjadi landasan itu adalah sektor ekonomi. Ini bisa kita lihat dari fase-fase yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait dengan masalah penerapan normal. Dari fase pertama sampai fase ke-6 ya, 5. Itu semua berkutat dalam masalah ekonomi. Yang
fase pertama 1 Juni itu industri dan jasa dapat beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan COVID. Mal belum beroperasi kecuali toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Fase kedua 8 Juni toko, pasar dan mal diperbolehkan termasuk pembukaan toko namun dengan protokol kesehatan. Fase ketiga mal tetap seperti fase 2 namun ada evaluasi pembukaan salon, spa dan lainnya. Kemudian fase ke-6 pembukaan kegiatan ekonomi dengan tambahan evaluasi untuk pembukaan secara bertahap restoran, kafe, bar dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah fase 5 itu akhir Juli itu melakukan evaluasi dari keempat fase yang sudah dilaksanakan. Jadi memang kita lihat ya di sini sistem ekonomi kita tidak sehat dan ini sangat berdampak pada kondisi kesehatan. Dan kalau kita kembali ya seperti yang saya jelaskan tadi, definisi sehat tadi ya, untuk masyarakat, kesehatan itu tidak hanya dilihat dari sisi fisik tapi juga seluruh aspek ya, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, itu semuanya harus mendukung ya terciptanya pribadi-pribadi yang sehat gitu. Ya sehingga menjadi hal yang dilematis ya. Jadi kalau bagi saya tetap kita menerapkan protokol kesehatan, keluar jika perlu saja ya, jika ada keperluan, selebihnya ya tetap gitu menjadi faktor risiko dengan mengembalikan pada pola hidup bersih dan sehat ya, kemudian cuci tangan, menjaga jarak, menjaga menerapkan etika batuk, menjalankan social dan physical distancing. Kalau kemudian kita kondisi orang yang bekerja, ya arahannya kalaupun keluar menggunakan kendaraan pribadi dan membatasi aktivitas sosial. Itu ya kalau dari saya kembalikan. Ya, baik, langsung saja ke Mbak Ivi. Gimana Mbak tanggapannya? Oke, sederhananya mungkin dari pertanyaannya itu apa nih yang harus dilakukan gitu ya oleh kita sebagai seorang muslim ketika dihadapkan pada situasi pandemi sekarang dan dengan wacana adanya penerapan new normal life gitu ya. Nah, kalau saya lihatnya ya bagaimanapun kan memang saat ini kita dihadapkan pada kita dihadapkan pada fakta pandemi gitu ya. Yang ini juga dirasakan oleh seluruh negara gitu. Terus kemudian yang kedua, kita juga dihadapkan pada fakta umat manusia hari ini berada di dalam peradaban kapitalisme. Kita tidak sedang hidup di dalam kehidupan Islam gitu ya. Kita tidak sedang menyaksikan adanya penguasa yang menerapkan hukum-hukum Islam gitu ya. Itu dua fakta yang kemudian kita harus pegang dulu gitu. Dan kemudian akhirnya kita bisa memposisikan apa yang kemudian memang perlu kita lakukan dengan realitas yang ada ini atau dengan fakta yang ada ini gitu. Nah, ketika kita berbicara dengan realitas yang ada bahwa hari ini pandemi, sementara kemudian dari aspek institusi politik atau peradaban yang kemudian mengatur dunia hari ini itu bukanlah berasal dari Islam, maka kita tidak bisa berharap memang adanya sistem bagaimana masyarakat hari ini, masyarakat dunia itu saat ini diatur oleh sistem yang tadi dikatakan sama Kak Jum itu sebagai sistem yang sehat ya secara ekonominya, terus kemudian secara politik dan lain-lain gitu. Nah, tapi di sisi yang lain gitu ya, saat ini kita posisinya dihadapkan pada kondisi untuk bertahan secara bagaimana tetap melangsungkan kehidupan gitu. Ya tentu artinya kita saat ini secara praktis yang bisa kita lakukan satu dalam konteks individu ya dan keluarga tentunya, terus kemudian yang kedua dalam konteks komunitas ya masyarakat muslim lah misalnya gitu. Nah, secara individu sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Kak Jum bahwasanya ya kita kemudian perlu untuk memperhatikan protokol-protokol kesehatan atau menjaga diri untuk kemudian tidak sampai tertular dari penyakit yang membahayakan gitu ya. Dan yang menjadi landasan kita melakukan itu bukan karena tren new normal yang sedang banyak digaungkan gitu, tetapi memang ada kewajiban bagi seorang muslim untuk kemudian menjaga nyawanya, menjaga jiwanya gitu ya. Menjaga kesehatannya, terhindar dari hal yang membahayakan nyawanya gitu.
Nah, itu secara individu yang kemudian kita juga terapkan di keluarga gitu. Kalau yang ya sebagai seorang istri misalnya, bagaimana atau seorang ibu gitu, ya bagaimana memastikan gitu ya keluarganya itu berada dalam keadaan sehat gitu, makanannya, terus kemudian rumahnya gitu ya. Selain sehat secara fisik, terus kemudian juga menguatkan ininya ya, menguatkan apa imun yang paling kuat gitu ya. Kalau kata sahabat saya ya di sini juga ada Kak Sirin gitu ya. Ya imun yang paling kuat itu adalah keimanan gitu. Nah, jadi bagaimana memang apa secara individu, ya itu yang kemudian kita lakukan. Kita harus melakukan upaya seoptimal mungkin untuk menghindarkan diri dari terkena dari wabah gitu ya, dan kemudian kita tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas secara ekonomi gitu ya. Bagaimana kita belanja ke apa ya tetangga yang dekat, warung yang dekat gitu ya, sekalian juga menjaga perekonomian mereka gitu ya. Ya, jadi secara individu kita melakukan langkah-langkah yang optimal untuk menghindarkan diri dari terkena wabah, dan kita lakukan itu karena memang Islam memerintahkan kita gitu, bukan karena tren new normal itu sendiri gitu. Terus kemudian yang kedua, nah dari konteks secara masyarakat, nah ini perlu kemudian akhirnya memang gotong royong di tengah-tengah masyarakat Muslim, di komunitas Muslim, untuk saling ta'awun di tengah-tengah mereka, membantu gitu ya, membeli jualan temannya kah, atau kita punya rezeki kemudian kita berbagi gitu ya. Kita juga saling memberikan sharing-sharing motivasi ya. Terus kita juga mungkin bisa membangun gerakan-gerakan bagaimana masyarakat itu bisa tertolong. Kan banyak sekali masyarakat tidak mampu gitu ya, mereka harus bertahan hidup, mereka harus keluar untuk mencari maisha, mencari penghidupan gitu, dan dihadapkan pada ancaman COVID gitu. Nah, ini mungkin kita bisa bangun gerakan gitu ya untuk kemudian ya memberikan mereka hand sanitizer kah misalnya, atau gerakan memberikan masker kah gitu, atau yang lain yang ini bisa dilakukan secara komunitas ya, secara komunitas gitu. Jadi adanya saling ta'awun di tengah masyarakat. Dan kemudian yang tidak bisa dilupakan gitu ya, yang ketiga, dan ini yang sangat penting gitu ya, yang harus dilakukan oleh kita, yaitu kesadaran tentang kita membutuhkan adanya sistem yang sehat, sistem yang mampu untuk kemudian menyelesaikan berbagai problem manusia termasuk wabah. Sebetulnya kan konteks wabah hari ini yang meluas, yang tidak ada penyelesaiannya, itu menjadi titik krusial bagi umat Islam itu untuk menunjukkan kecacatan dari peradaban kapitalisme menangani wabah sehingga berlangsung secara berlarut-larut gitu. Nah, dan kita kemudian harus bangun kesadaran di tengah-tengah umat tentang identitas peradaban yang seharusnya mereka miliki, yaitu identitas peradaban Islam. Sebagaimana yang tadi di Mukadimah itu ya, umat Islam harus memiliki kesadaran akan identitas peradaban mereka gitu. Nah, ini yang kan belum dimiliki secara masif kan di tengah-tengah umat gitu. Jadi ya kalau bagi para pengemban dakwah gitu ya, orang-orang yang sudah memiliki kesadaran politik, kesadaran Islam, tentu situasi wabah ini menjadi hal yang harus membuat umat itu semakin bisa mereka cerahkan gitu tentang kebutuhan akan sebuah peradaban Islam, dan bagaimana peradaban hari ini yang dibangun didasarkan pada akidah sekulerisme itu peradaban yang cacat, yang tidak mampu untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di hadapan mereka, termasuk problem wabah. Itu mungkin. Silakan, Mbak Risma. Baik, Mbak. Ada satu hal yang menarik lagi nih. Berarti kalau dari sudut pandang kapitalisme sendiri, kita kan sekarang menghadapi dilematis, ibaratnya buah si malakama. Nah, berarti ini juga sebenarnya adalah bencana justru, Mbak ya, bagi kapitalisme, karena harusnya mereka sendiri benar juga menyadari ya bahwa mereka ini sebenarnya lagi ada di ujung tanduk. Gimana, Mbak? Iya, betul sekali gitu. Ya, makanya kenapa sampai kemudian ya mungkin banyak yang teriak lah gitu ya sama WHO, terus kemudian ya PBB mengeluarkan laporannya bahkan sejak Maret gitu ya. Mereka harus keluar gitu.
dari situasi ini gitu. Dan yang paling teriak itu kan pastinya dari kalangan mereka-mereka pemilik kepentingan ekonomi. Kita lihat ya barang-barang di mall gitu ya yang rusak gitu, terus kemudian juga minyak bumi sampai nilainya nol gitu kan, minus bahkan gitu, karena memang ya siapa yang mau berkendara kan gitu. Nah jadi situasi ini situasi yang tidak menguntungkan gitu buat peradaban kapitalisme gitu. Nah makanya mereka mencoba untuk menghadirkan solusi gitu. Nah new normal life ini kan gagasan yang mereka munculkan gitu. Jadi tetap beraktivitas sebagaimana biasa, ekonomi tetap ekonomi kapitalis, politik tetap demokrasi gitu. Tapi kemudian di dalam aktivitasnya itu ya misalnya ya work from home kah, atau misalnya ada shift kah, kan itu kan hanya sekedar teknis saja ya. Tapi dari sisi esensi sistemnya itu ya tetap sistem yang lahir dari akidah sekularisme gitu, seperti itu. Ya, silahkan kalau masih ada yang mau bertanya. Udah nggak ada ya. Baik, Mbak, karena masih ada waktu sekitar 20 menitan lagi, saya persilahkan kepada kedua pemateri, ini karena sudah habis ya pertanyaannya. Kepada kedua pemateri, silahkan untuk memberikan simpulan pembahasannya pada hari ini. Dimulai dari Kak Jum dulu, silahkan Kak. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan dengan bermain-main dengan virus, apalagi dengan kondisi yang ada saat ini ya, di mana kita belum sampai puncak ya. Kemudian juga dari sisi pelaporan kita masih sangat bermasalah. Kita sangat bermasalah dari sisi data, sehingga kondisi yang bisa saat ini kita lakukan ya mencoba untuk menerapkan seluruh protokol penanganan wabah. Kalau saat ini kita mampu untuk melaksanakan itu bagi diri kita sendiri, kita sampaikan ke teman-teman yang lain. Karena dari sisi kebijakan skala negara sendiri sudah sudah sangat tidak relevan gitu dengan pendapat para ahli, sehingga kalau bagi saya sendiri ya kita menjalankan seluruh protokol penanganan wabah dalam skala individu, dan kita sampaikan ke teman-teman yang lain ya. Kita menerapkan tadi ya pola hidup bersih dan sehat, kemudian menjauhi faktor risiko ya. Jadi kalau dalam Kesmas itu kita menjauhi faktor risiko dan menghindari keterpaparan. Keterpaparan itu adalah kita berada pada kondisi yang berinteraksi langsung dengan virus gitu. Jadi kita berupaya untuk menghindari keterpaparan dan menghindari faktor risiko. Faktor risikonya apa? Ya kita tahu gitu. Yang termasuk dalam faktor risiko dari virus ini sendiri adalah dari kelalaian kita untuk tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak kemudian menerapkan etika batuk dengan baik dan benar. Maka ketika tidak kita hindari, maka kita berada pada posisi yang berisiko untuk terkena virus. Kemudian dari sisi penanganan wabah ya, sampai pemadaman wabah hingga kita betul-betul dinyatakan layak gitu untuk memasuki new normal, tetap kita melakukan pemantauan ya sampai betul-betul dinyatakan 0 kasus ya, kasus dari corona ini betul-betul hilang, barulah kemudian kita bisa masuk ke fase new normal. Kalau kondisi yang masih seperti saat ini di tengah kasus yang cenderung meningkat ya, termasuk angka kematian yang cenderung meningkat, maka kita belum bisa dinyatakan untuk layak masuk ke normal lain. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Ifik. Ya, kembali ya, memang akhirnya kita perlu untuk mengambil sebuah langkah gitu ya. Apa yang perlu kemudian dilakukan gitu. Kalau saya kembali kepada tadi, sebagaimana yang saya sampaikan, kita bisa lihat dari aspek secara individu dan keluarga, terus kemudian secara komunal, masyarakat, dan yang
yang ketiga memang terkait dengan institusi politik ya, sebuah sistem gitu. Nah, untuk aspek yang individu itu sebagaimana yang tadi Kak Jum sampaikan ya, bahwa ya kita perlu untuk melakukan tindak-tindak yang sesuai dengan protokoler kesehatan ya. Kalau ini kan berbicaranya tentang memang ilmu ya, bagaimana misalnya berapa jarakkah yang harus dilakukan untuk kemudian ketika berinteraksi satu dengan yang lain, ada yang mengatakan 1 meter, terus kemudian kan ada yang mengatakan 2 meter gitu ya, jadi ada physical distancing gitu ya. Nah, ya itu ya silakan saja bisa kemudian merujuk kepada hasil dari penelitian-penelitian gitu, mana langkah-langkah optimal yang itu sesuai dengan keilmuan gitu ya. Karena Rasulullah juga kan mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi kalau kita berbicara tentang protokoler kesehatan itu bisa merujuk kepada para ahli gitu ya. Dan kita tentu harus mengenal secara terus-menerus gitu ya tentang COVID ini, tentang wabah ini, perkembangannya itu seperti apa. Karena kan memang ternyata ada perkembangan-perkembangan gitu ya. Nah, dulu katanya kan anak kecil itu tahan, tapi ternyata secara kita menyaksikan di berita gitu bagaimana ya banyak anak juga itu terkena dengan kasus ini, dengan COVID ini. Gitu. Jadi secara individu, jadi kata kesehatan, update terus informasi terkait dengan ini, gitu ya. Dan kita kemudian ya melakukan ini yaitu karena memang kita diperintahkan gitu ya. Bagaimana kita diperintahkan untuk menghindar dari singa gitu, dari rekaman singa gitu ya. Jadi karena memang ini sesuatu yang Allah perintahkan untuk kita itu tidak membahayakan nyawa kita gitu ya. Itu yang pertama. Nah, adapun dari aspek bagaimana hal-hal itu bisa tidak membahayakan nyawa, itu kita bisa merujuk kepada para ahli. Kita mengenal karakter dari virusnya itu ya kita merujuk kepada para ahli gitu. Hanya landasan itu sendiri kita bukan karena nafiyah, tetapi karena memang kita diperintahkan oleh Islam untuk kemudian menghindarkan diri dari kebahayaan atas nyawa gitu ya. Jadi bukan karena tren new normal yang kemudian digaung-gaungkan. Terus kemudian yang kedua yaitu bagaimana dari aspek masyarakat perlu ada saling tahu di tengah-tengah mereka, karena memang ini situasi yang sangat sulit gitu. Nah, dan langkah yang ketiga ya ini harus menjadi satu hal yang bagaimana para pengemban dakwah itu membangun kesadaran politik di tengah-tengah umat tentang kegagalan kapitalisme untuk menyelesaikan wabah gitu ya, yang dimana kapitalisme ini kemudian menimbulkan persoalan-persoalan, begitu pula new normal life yang digagas ini akan memunculkan bencana baru gitu ya, ketika yang dimaksud dengan new normal life itu sebetulnya adalah pola baru kehidupan kapitalisme yang mereka mencoba untuk eksis tapi dengan cara beradaptasi dengan wabah gitu ya. Nah, jadi harus ini digunakan oleh para pengemban dakwah itu untuk membangun kesadaran politik di tengah-tengah umat tentang kebutuhan akan adanya visi, yaitu visi Islam, butuh untuk adanya new life gitu ya, kehidupan yang baru, yaitu al-hayah al-islamiyah, yaitu al-hadarah al-islamiyah. Demikian dari Risma. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan kepada kedua pemateri. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sahabat imun yang sudah bersama-sama menyaksikan diskusi kita dari awal sampai akhir. Saya Risma Desmita, mewakili tim imun, memohon maaf kalau ada kesalahan dalam forum. Masya Allah, semoga ini bisa menambah wawasan kita, kemudian menambah kedekatan kita kepada Allah. Saya akhiri mengutip pesannya Kak Jum, jangan bermain-main dengan virus, jangan didekati apalagi dikawini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.